Katakan padaku. Biarkan aku melihat, jika aku bisa melakukannya. Leher merah muda Zuking sedikit merah, seolah dia menyadari sesuatu. Dengan tatapan ini, Yang Kai menarik napas dalam-dalam, menenangkan ki dan darah yang mengalir di dalam hatinya, dan berbaring di paha Zuking yang kokoh dan bundar, dengan kepala bersandar di perut bagian bawahnya, dan berkata dengan nyaman, ayo gosok beberapa. Coba berikutnya. Zuking memerah, mengulurkan tangannya, dan menekan ibu jarinya dengan ringan. Di pelipis Yang Kai, dia berbalik dengan lembut beberapa kali. Tulang Yang Kai mengendur, hanya untuk merasakan bahwa dia terbang naik turun awan. Dia bertanya-tanya apakah gadis ini sangat kooperatif. Haruskah dia melepaskan segalanya dan mengenal satu sama lain lebih dalam? Tiba-tiba, kekuatan kekerasan datang dari kuil. Seolah-olah dipukul oleh dua palu godam pada saat yang sama. Wajah Yang Kai langsung terdistorsi, dan matanya melebar. Kamu pikir aku benar-benar tidak mengerti apa-apa, membuatmu bertindak dengan sengaja? Zuking menggertakkan giginya. Cukup untuk memindahkan gunung. Kekuatan laut yang runtuh meledak. Dua jempol seperti bor bola bali di pelipis Yang Kai. Aku akan mati, kepala Yang Kai dijepit, dan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Ditampar keras ke tanah. Meskipun aku meninggalkan Pulau Naga untuk pertama kalinya, aku tidak bodoh. Jangan ganggu orang lagi, Zuking menggertakkan giginya, tangannya terus bergerak. Pikiran cabul Yang Kai mati dalam sekejap, dan seluruh orang menjadi buruk. Dia melengkung, tiba-tiba terlontar dari tanah, kakinya terangkat dan menendang kepala Zuking. Zuking melambaikan tangannya untuk memblokir. Dengan mudah memblokir serangan itu. Berdiri. Membuka jarak dari Yang Kai. Dan menatapnya terengah-engah karena marah. Yang Kai bergetar beberapa kali. Masih merasa sedikit pusing. Hampir tidak bisa berdiri tegak. Dan berkata dengan marah, kamu benar-benar berpura-pura sederhana denganku. Ini membosankan. Seolah ditipu. Jauh di lubuk hatinya ia memiliki trauma yang sangat besar. Aku muak denganmu. Zuking mengertakkan gigi dan berteriak. Bukannya aku ingin menahanmu di sini. Kamu tinggal di sini sendirian. Apakah kamu menyalahkanku? Dada Zuking naik turun. Dan sepertinya ada gunung berapi di dadanya. Seolah-olah akan meledak kapan saja. Menginjak tanah dan berkata, oke, saya tidak akan pernah mengganggu kamu lagi. Dan kamu tidak datang kepada saya. Tanda seru petik 2. Lelucon apa? Yang Kai mencubit pinggangnya dengan kedua tangan. Dan menatap. Bahkan jika semua wanita di dunia pergi, aku tidak akan pergi mencarimu. Wajah Zuking tiba-tiba menjadi dingin. Seolah-olah dia bisa mencukur semangkuk es. Mata yang indah benar-benar muncul kabut satu lapis. Dengan tenang berkata, ingat apa yang kamu katakan. Dia berbalik dan pergi. Yang Kai mencibir, mengangkat tangannya dan bergoyang. Senang pergi. Tapi Zuking telah menghilang. Siluet itu melintas. Hua Qingxi tiba-tiba muncul di puncak gunung. Melirik Yang Kai. Dan kemudian ke arah tempat Zuking pergi. Dia berkata, berjuang? Ketika kata-kata menjadi asam, menambahkan kata-kata tidak berguna, Yang Kai mendengus dingin. Masih belum terlambat untuk mengejar, orang belum pergi jauh. Hua Qingxi melihat ke kejauhan. Yah, bujuk saja dia dengan santai. Dia marah padamu, menunjukkan bahwa dia peduli padamu. Dia punya rencana lain. Yang Kai melengkungkan bibirnya dan berbalik untuk melihat Hua Qingxi. Apa yang kamu cari? Hua Qingxi berkata dengan sungguh-sungguh, mereka di sini. Yang Kai berkata sambil mencibir. Tentu saja. Mereka datang. Ayo pergi. Biarkan aku mengalami gaya murid Kaisar Agung. Di luar gerbang Istana Surga Tinggi. Selain formasi pelindung sekte. Sebuah kapal besar. Tergeletak di udara. Menyerupai awan gelap. Menutupi sebagian besar langit. Di atas. 5 siluet berdiri. Ji Ying berdiri di garis depan. Kulitnya menunggu dengan muram. Raja Istana Naga Api Li Jiao. Master Sekte Langit Penuh Miki. Berdiri di sampingnya seperti penjaga. Setelah itu, kedua orang itu adalah disiplin Ji Ying, dan Li Xuan ada di antara mereka. Li Xuan kehilangan setengah dari giginya, dan pipinya masih bengkak hari ini. Bukan karena cederanya terlalu serius. Dia sendiri adalah seorang alkemis. Dia juga dari Medicine Pill Valley. Dia secara alami memiliki obat pil penyembuhan yang baik di tubuhnya. Trauma semacam ini dapat dengan mudah dipulihkan sepenuhnya. Tetapi dia dengan sengaja membiarkan lukanya terlihat. Dengan harapan Ji Ying akan melihat dan membiarkannya mengerti bagaimana dia diganggu dan betapa dipermalukannya dia di Istana Surga Tinggi. Hasilnya sangat efektif. Ketika Ji Ying melihat muridnya dipukuli seperti kepala babi, dan bahkan lebih dari setengah giginya rontok, amarahnya meledak seperti ledakan. Meskipun Li Xuan hanyalah murid generasi kedua dari lembah obat-obatan, dia tidak secara pribadi diajar oleh Kaisar Agung Pil yang luar biasa.
Tetapi dia juga anggota lembah obat-obatan. Dipermalukan di North Territory benar-benar tidak bisa dimaafkan. Pada saat ini, dia secara pribadi datang ke Istana Surga Tinggi ini. Tetapi dia masih diblokir di luar gerbang. Dan tidak menerima sedikit pun rasa hormat dan keramahan yang pantas dia dapatkan. Yang membuatnya semakin tidak disukai terhadap Istana Surga Tinggi ini. Itu terlalu memalukan, Li Jiao berkata dengan marah dari samping. Istana Surga Tinggi ini terlalu sombong. Merupakan kehormatan bagi mereka bagi Grandmaster Ji untuk berada di sini. Tidak ada yang datang untuk menerimanya. Sekte ini sangat kasar. Petik 2. Miki berkata ke samping. Ya, Istana Surga Tinggi ini tidak menempatkan Grandmaster Ji dan lembah obat-obatan di mata. Tidak terlalu besar untuk melihat keseruannya. Kedua orang itu berharap Istana Langit Tinggi akan menyinggung Ji Ying sedalam mungkin. Pada saat ini, tentu saja mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menimbulkan masalah. Wajah jelek Ji Ying menjadi semakin jelek. Dia adalah murid Kaisar Agung Pil yang luar biasa. Dan dia juga seorang guru Pil Kaisar tingkat Kaisar yang mulia. Sekte mana di wilayah utara yang tidak memperlakukannya sebagai tamu? Kemanapun dia pergi, akan ada sambutan hangat. Tetapi ketika dia pergi ke High Heaven Palace, dia benar-benar memakan bahu yang dingin. Baru saja, seorang manajer besar berlari keluar. Dan setelah menanyakan beberapa patah kata, dia menarik kembali. Dan sekarang tidak ada siluet. Istana Surga Tinggi ini begitu merajalela, yang disebut pendengaran adalah fiktif. Melihat adalah percaya. Sebelumnya, dia mendengar Miki dan Li Jiao dua orang berbicara tentang High Heaven Palace. Dia juga tahu bahwa kedua orang ini takut pada High Heaven Palace. Dengan sengaja mendiskreditkan mereka. Tetapi pada saat ini, pengalaman pribadinya memberitahu Ji Ying, High Heaven Palace ini. Istana surga benar-benar tidak bagus. Tuan yang terhormat, kamu harus menjadi hakim dari murid itu. Li Xuan melompat keluar pada waktu yang tepat, dengan ingus dan air mata di sebelahnya. Dan pidatonya tidak jelas. Tuan Istana Surga Tinggi tidak hanya memukul muridnya dan menyambar kristal sos yang dibawa murid itu untuk membeli obat roh. Murid itu bahkan melaporkan nama-nama guru terhormat dan leluhur bela diri. Dia masih tidak menganggapnya serius. Tuan yang terhormat tidak bisa membiarkannya pergi dengan mudah. Apa? Kulit Ji Ying berubah. Dengan kejam berkata, beraninya dia tidak menempatkan Martial Ancestor di matanya? Meskipun pengalamannya dan pengalaman muridnya membuatnya marah, tidak sampai kehilangan akal sehatnya. Tetapi sekarang mendengarkan Li Xuan mengatakan bahwa Tuan Istana Surga Tinggi bahkan tidak menempatkan pil agung Kaisar Agung di matanya. Ji Ying benar-benar meledak. Li Xuan mengamati kata-kata dan tatapannya. Matanya melihat sekeliling. Dia juga berkata. Apa yang dia katakan? Ji Ying bertanya dengan tenang. Li Xuan dengan takut-takut berkata. Murid tidak berani mengatakannya. Katakan, Ji Ying menatapnya. Kakak senior di sebelahnya juga berkata. Saudara muda. Apa yang dikatakan orang itu? Katakan saja pada tuan yang terhormat. Jangan takut. Li Xuan tampaknya didorong. Dia mengatakan bahwa alkemis kita semua sial. Mengandalkan pemurnian pil untuk merasakan luka di atas yang lain. Tetapi di matanya itu tidak berharga. Kurang ajar, Ji Ying berteriak. Li Xuan berlutut dengan isapan. Dan berkata, Tuan yang terhormat, saya tidak mengatakan ini. Itu adalah orang itu. Sebagai seorang guru, aku tahu itu bukan kamu. Ji Ying menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, mengulurkan tangannya, dan berkata, bangun. Li Xuan berdiri dengan gemetar, mengangkat lengan bajunya dan menyeka sudut matanya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan seringai. Sebagai murid Ji Ying, dia secara alami mengetahui skala kebalikan Ji Ying. Pil hebat Kaisar Agung adalah mentor Ji Ying, dan pemurnian pil adalah jalan yang ditempuh Ji Ying. Kedua hal ini menempati posisi yang tak terbayangkan di benaknya. Siapapun yang berani menyinggung skala terbalik ini, Ji Ying tidak akan memaafkan dengan mudah. Menurut deskripsinya, Yang Kai tidak akan memiliki akhir yang baik. Lihat bagaimana kamu mati sekarang. Grandmaster Ji, sepertinya Istana Surga Tinggi ini tidak perlu ada lagi. Jika kita benar-benar membiarkannya tinggal di wilayah utara, sungguh memalukan wilayah utaraku. Li Jiao berkata dengan dingin. Juga, tolong Grandmaster Ji mengumpulkan rekan-rekan wilayah utara untuk melawan Istana Surga Tinggi bersama-sama. Miki berkata, Sekte Langit Penuh saya bersedia menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk membasmi kanker ini untuk wilayah utara. Ji Ying mengerutkan kening. Butuh waktu lama untuk mengatakan. Saya akan membicarakannya setelah saya melihat Tuan Istana Surga Tinggi. Dia bukan orang yang emosional. Meskipun amarahnya tidak terkendali. Tetapi ini hanya kata sepihak dari muridnya. Meskipun dia pikir Li Xuan tidak mungkin membohonginya. Demi keamanan.
Dia harus melihat penguasa istana-istana langit tinggi terlebih dahulu dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Jika itu persis seperti yang dikatakan Li Xuan, maka belum terlambat untuk memulai dengan High Heaven Palace. Miki dan Li Jiao saling memandang, tahu bahwa masalah ini tidak boleh terburu-buru, dan mereka diam saat ini. Ekspresi Li Xuan sedikit panik. Dia melebih-lebihkan dan bahkan membingkai dan mengarang apa yang dia katakan kepada Ji Ying. Dia benar-benar takut menghadapi penguasa istana-istana surga tinggi. Tetapi setelah memikirkannya, dia selalu berperilaku baik di depan tuannya yang terhormat. Agaknya ketika saatnya tiba, bahkan ketika dihadapkan, orang mati tidak menceritakan kisah. Selama dia bersikeras pada apa yang dia katakan sebelumnya, bagaimana mungkin tuan yang terhormat lebih mempercayai orang luar daripada muridnya? Memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tiba-tiba menjadi sangat santai. Ia merah tiba-tiba muncul. Tiba-tiba terbang keluar dari istana langit tinggi. Langsung keluar dari formasi pelindung sekte. Ketika tiba di depan kapal, lampu merah berhenti. Memperlihatkan siluet mungil dan indah. Yaitu Zhu Qing yang pergi dengan marah. Bahkan, dia menyesalinya saat ini. Dia baru saja berselisih dengan Yang Kai. Dan pergi dengan kesal. Dia benar-benar lupa tugas yang dikatakan Penatua kepadanya. Dia mengutuk Yang Kai dan tidak tahu apakah harus berhenti atau terus berjalan. Dia sekarang dalam situasi yang canggung. Tiba-tiba melihat sebuah kapal berhenti di luar gerbang gunung. Dia secara alami melirik dengan rasa ingin tahu. Sekilas, melewati Miki dan Ji Ying. Tetapi berhenti sejenak pada Li Jiao. Sudut mulutnya sedikit melengkung, tampak meremehkan. Misteri yang tak terduga. Hati sanubari Li Jiao menegang. Tanpa alasan, dia melahirkan perasaan dekat dengan musuh. Seolah-olah wanita mungil di depannya dapat dengan mudah membunuhnya. Dia terkejut di dalam hatinya. Dia heran bagaimana perasaan semacam ini akan muncul. Dia sudah menjadi kaisar realem tingkat ketiga. Satu-satunya yang bisa membunuh dirinya sendiri di dunia mungkin adalah Kaisar Agung. Mungkinkah wanita ini adalah Kaisar Agung? Ini juga tidak mungkin. Dia belum pernah mendengar ada Kaisar Agung yang terlihat seperti ini. Meskipun Kaisar Agung bayangan bunga adalah perempuan, itu jelas bukan citranya. Apa yang terjadi di sini? Li Jiao mau tidak mau menjadi sedikit curiga sejenak. Bertanya-tanya apakah dia terlalu gugup dan memiliki ilusi. Itu kamu, Li Xuan berteriak keras. Dan menunjuk Zhu Qing, seperti melihat musuhnya. Siapa dia? Ji Ying mengerutkan kening. Wanita ini terbang keluar dari istana surga tinggi. Dia seharusnya dari istana surga tinggi. Mungkinkah tuan istana-istana surga tinggi itu? Tapi itu tidak benar. Bukankah tuan istana-istana surga tinggi adalah seorang pria bernama Yang Kai? Tuan yang terhormat, dialah yang menggertak murid dengan tuan istana-istana surga tinggi. Muridnya sangat pahit. Li Xuan menangis. Dia juga melakukannya. Kulit Ji Ying tenggelam. Ya, dia memukul muridnya terlebih dahulu. Dia adalah Kaisar Realem. Tetapi muridnya adalah tahap Daosos tingkat pertama, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Li Xuan menangis dengan air mata dan ekspresi sedih. Tak tahu malu, teriak Ji Ying. Dia melihat wanita yang cantik dan halus ini. Dan dia memiliki perasaan yang baik. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata Li Xuan, perasaan baik itu menghilang seketika. Dan dia merasa wanita ini terlihat penuh kebencian. Sebagai Kaisar Realem, benar-benar menggunakan kekuatan untuk menggertak yang lemah. Hanya membuat Kaisar Realem kehilangan muka. Miki berteriak dengan marah. Dan Kaisar Yuan mendesak. Biarkan raja ini mengajarimu pelajaran untuk keponakan marsial ini. Ketika kata-kata itu jatuh, pria itu telah melebarkan sayapnya dan terbang menuju Zhu Qing. Ekspresi Ji Ying bergerak, seolah-olah dia ingin menghentikan kecerobohan Miki. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah lagi, dan berdiri di sana dengan murung. Ada baiknya mendapat pelajaran. Jangan sampai istana surga tinggi ini terlalu sombong. Dia tidak khawatir bahwa Miki bukan lawan. Miki juga merupakan Kaisar Realem tingkat ketiga. Tidak peduli seberapa kuat wanita ini, dia bukan tandingan Miki. Zhu Qing mengerutkan kening, dan ledakan kemarahan pecah dalam sekejap. Dia kesal pada Yang Kai. Miki bergegas ke dia, yang hanya memberinya cara untuk melampiaskan, mengangkat tangannya, mengangkat tinjunya, keras menghancurkannya, dan meledak ke arah dada Miki. Miki terbang dengan kedua tangan, membentuk segel besar, berkata sambil mencibir, diberi sebutir beras, juga berani berjuang untuk kemuliaan. Dorong kedua tangan ke depan. Maksud Kaisar menyebar, gerakannya ganas, seolah-olah menekan Zhu Qing dalam satu gerakan. Tinju bergegas ke depan, semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Untuk mengacaukan maksud Kaisar Miki, pusaran kekuatan muncul sekaligus, seperti lubang hitam devouring all living things. Segel besar sebelum runtuh tiba-tiba.
Apa? Kulit Miki sangat berubah. Jauh di lubuk hati seseorang. Perasaan ngeri keluar. Hanya setelah ini dia tahu bahwa dia telah meremehkan lawan. Meskipun wanita ini tidak menggunakan Kaisar Yuan. Tetapi kekuatan itu luar biasa. Dan itu terlalu terlambat untuk mengubah langkah untuk pulih. Jadi dia hanya bisa dengan ganas mendesak Kaisar Yuan untuk perlindungan. Ledakan. Tinju mungil itu mengenai dada Miki. Dan dadanya cekung terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Yang lain berdiri di belakang dengan jelas melihat punggung Miki tiba-tiba menggembung. Dan di punggung itu, gelombang udara meledak. Meledakkan pakaian Miki ke dalam lubang besar. Titik. Master Sekte Full Sky Sekte tertinggi di wilayah utara. Ahli Kaisar Realem tingkat ketiga Miki. Terbang langsung keluar dan menabrak tutup pelindung kapal di gedung itu. Dia ditempatkan di udara dengan font besar. Dia, napas dingin terdengar. Mata semua orang penuh dengan kengerian. Meskipun Miki dicurigai meremehkan musuh, kemampuan wanita ini untuk mengalahkannya seperti ini tidak diragukan lagi. Li Xuan memperhatikan dengan penuh semangat. Ingin melihat Miki mengeluarkan bau tidak sedap untuknya. Pada saat ini, lehernya seperti dijepit oleh tangan besar yang tidak terlihat. Matanya akan menatap keluar, dan tubuhnya bergetar. Hatinya penuh ketakutan. Meskipun dia ditampar oleh Zhu Qing beberapa hari yang lalu, itu tidak masalah. Jika dia menggunakan kekuatan semacam ini untuk mengalahkannya pada hari itu, bagaimana mungkin dia masih memiliki nyawanya? Keringat dingin terasa di sekujur tubuhnya. Setelah waktu yang lama, Ji Ying ingat untuk melepas penutup pelindung kapal dan memasukkan Miki. Raja ini memandang rendahmu, engah. Miki mendarat di geladak. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan wajahnya. Tetapi di tengah kalimat, dia memuntahkan seteguk darah segar, terlihat pucat seperti kertas. Ji Ying terkejut dan dengan cepat memberinya pil roh. Kamu siapa? Zhu Qing meninju Miki. Merasa lebih tenang. Dan bertanya dengan acuh tak acuh. Melihat ke depan. Ji Ying tampak marah dan berpikir bahwa pihak lain sengaja mempermalukannya. Bagaimanapun, dia sudah melaporkan asalnya ke manajer besar. Karena pihak lain keluar dari Istana Surga Tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa dia? Ini jelas untuk mengajukan pertanyaan. Ketika sudah tahu jawabannya. Apakah Istana Surga Tinggi sombong sampai tingkat ini? King Er tidak boleh kasar, teriakan keras datang dari kejauhan. Ketika saatnya tiba, Yang Kai dan Hua Qingxi telah tiba secara bersamaan. Zhu Qing memelototinya, dan mengalihkan pandangannya. Jangan berpikir bahwa aku akan memaafkanmu dengan memanggilku King Er. Grandmaster Ji datang dari jauh. Maafkan Tuan Istana ini karena tidak pergi menemuimu, dan berharap untuk mengampuni dosa. Yang Kai tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Ekspresinya tidak sombong atau rendah hati, dan menempatkan dirinya dan Ji Ying pada status yang sama. Dalam perjalanan ke sini, dia juga tahu identitas pihak lain dari Hua Qingxi. Pil hebat murid kelima Kaisar Agung, Master Pil kelas Kaisar Ji Ying. Ji Ying dengan acuh tak acuh berkata, Tuan Istana yang sopan. Ji yang muncul tanpa diundang, dan mengganggu istana. Meskipun dia kesal setelah menunggu lama, tetapi dia tidak bisa mengesampingkan semua pertimbangan untuk wajah segera setelah dia mengulurkan tangan tanpa memukul wajah tersenyum. Yang Kai tertawa. Saya telah mendengar tentang nama Grandmaster Ji untuk waktu yang lama. Dan kunjungan itu benar-benar membuat Istana Surga Tinggi saya berkembang. Jadi mengapa tidak membicarakannya? Li Jiao melihat ke samping. Dia berkata, Tuan Istana Yang, Grandmaster Ji datang ke sini. Tetapi kamu menghalangi dia untuk berbicara di luar formasi pelindung sekte. Ini adalah cara keramahan Istana Surga Tinggi? Petik 2. Yang mulia adalah, Yang Kai melirik Li Jiao. Ji Ying berkata, Tuan Istana Li Jiao dari Istana Naga Api. Ternyata Palace Lord Li, siapa yang memuntahkan darah? Yang Kai mengalihkan pandangannya ke Miki. Miki menggunakan spirit pill untuk menekan ki dan darah yang berjatuhan di hatinya. Pada saat ini, mendengar ini, dia hampir tidak bisa menahan semburan darah lagi. Ji Ying berkata, ini adalah Master Sekte Full Sky Sekte Miki. Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata, Master Sekte Mi juga ada di sini. Li Jiao mendengus dingin berkata, mengapa? Tuan Istana yang sepertinya tidak menyambut saya dan saudara Mi. Yang Kai menyentuh dagunya, memikirkannya dengan serius, dan berkata, ini benar-benar tidak diterima. Ini benar-benar misteri yang tak terduga. Kedua pria itu bersatu, dan pada pandangan pertama mereka datang untuk menemukan perbedaannya. Dan mereka bertanya apakah dia menyambut mereka atau tidak. Dan otaknya benar-benar sakit. Li Jiao hampir tidak bisa berhenti dalam satu napas. Kulitnya jelek. Identitas yang kuat seperti dia dan Miki. Bahkan jika kamu tidak menyukai seseorang di hati kamu, kamu masih harus berperilaku baik di permukaan.
Jika Yang Kai pergi ke Istana Naga Api, dia harus menyambutnya bahkan jika dia tidak diterima. Yang Kai sangat lugas. Yang Kai tertawa dan berkata, tapi karena kamu di sini, silakan masuk. Saat berbicara, dia membuka formasi pelindung sekte. Tampaknya enggan. Ji Ying mengambil kapal dan terbang ke High Heaven Palace bersama semua orang. Semuanya, ikuti aku, Yang Kai berkata. Berbalik untuk memimpin, terbang keluar, dan berteriak, King Er, apakah kamu tidak masuk? Zhu King berdiri di sana dengan ekspresi pahit di wajahnya, menunggu Yang Kai untuk meminta maaf padanya, dan memutuskan dalam hatinya bahwa selama Yang Kai bisa mengatakan sesuatu yang lembut, dia akan memaafkannya atas kekasaran sebelumnya. Tetapi setelah dia menunggu, dia bahkan tidak memandangnya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Mungkinkah dia benar-benar harus pergi? Bagaimana dengan tugas yang diberikan oleh Penatua? Bagaimana dengan asal naga leluhur? Pada saat ini, ketika dia mendengar panggilan Yang Kai, dia berbalik dan bergegas ke High Heaven Palace. Terbungkus di belakang Yang Kai, cemberut mulutnya. Melihat punggung Yang Kai, bibirnya membuka dan menutup, menggumamkan sesuatu. Melihat bentuk mulut itu sepertinya mengutuk. Tuan Istana Yang, wanita ini adalah... Li Jiao bertanya dengan suara rendah. Tidak tahu bagaimana. Zhu King melekat di belakangnya, membuatnya memiliki punggung berduri. Tidak nyaman. Seolah-olah itu bukan kecantikan, tetapi binatang buas yang ingin menelannya. Perasaan ini membuat tulang ekornya dingin. Hehe, pelayan yang remeh. Tuan Istana Li tidak perlu peduli. Yang Kai dengan santai mengatakan omong kosong. Pelayan sepele. Li Jiao terdiam. Tuan Istana yang mempermalukan saya. Miki hampir mati tersedak. Sangat kesal. Dengan tingkat kultivasi yang kuat, bagaimana dia bisa menjadi pelayan? Itu sudah cukup untuk mendirikan sekte di luar. Jika dia adalah seorang pelayan wanita, bukankah dia akan lebih buruk dari seorang pelayan wanita? Kapan aku mempermalukanmu? Kami tidak punya dendam, Yang Kai menyeringai, dan berkata, jika ada permusuhan, saya tidak akan mempermalukan kamu. Bukankah lebih baik membunuhmu saja? Miki tahu apa yang dia maksud, jadi dia menutup mulutnya dengan cepat. Yang Kai ini bukanlah sesuatu yang bisa dia singgung pada pandangan pertama. Dia secara naluriah merasa bahwa perjalanan untuk menemani Ji Ying ini adalah keputusan yang salah. King Er, pergi dan sajikan beberapa cangkir teh untuk beberapa tamu. Yang Kai berbalik dan bergegas ke Zhu King dan memperingatkan berulang kali. Kulit Zhu King tenggelam, memelototi Yang Kai. Yang Kai melotot. Iya, Zhu King menyerah tanpa daya, dan berbalik ke sisi lain. Saya akan membantu kamu, Hua Qingxi bergegas mengejar.